Hai TN. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Hidayanti, NIM-nya 19081002 dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah pengembangan diri dan karir praktek 11B1. Saya akan mewawancarai seorang perempuan yang menginspirasi remaja-remaja untuk tampil lebih percaya diri dan tentunya dari karirnya ini dapat membuahkan hasil yang positif di usianya. Oke, baik. Untuk kakaknya boleh perkenalan dulu Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rina Gadiah. Aku dari Telkom University. Di Telkom aku mengambil jurusan Kriya Tekstil dan Fashion. Sebelumnya aku udah sempat masuk ke jurusan busana di SMK. Jadi saat aku SMK aku ngambil jurusan tata busana. Jadi pas kuliah aku melanjutkan jurusanku. Dan alhamdulillah dari jurusan ini adalah jurusan yang cocok banget sama pekerjaanku sekarang, yaitu menjadi seorang influencer. Alhamdulillah itu bisa dikenal ke sebutan lainnya selebgram mungkin. Oh, selebgram talent. Nah, itu pekerjaanku sekarang. Dari seorang influencer ini alhamdulillah aku bisa menghasilkan uang dan juga aku bisa sharing ilmu positif sama teman-teman. Oke, ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya hari ini dalam sesi wawancara. Oke Kak Rifa, saya mau nanya nih Kak, gimana sih strategi awal kakak untuk mengawali karir kakak yang sekarang ini? Oke, jadi mungkin aku bisa disebut sebagai influencer mungkin ya. Iya. Nah awalnya itu aku awalnya main Instagram ini aku cuma dari hobi gitu. Aku juga nggak kepikiran untuk sampai ke titik ini. Mungkin dulu karena aku tuh suka foto gitu, jadi apa yang aku pakai aku foto terus aku upload ke Instagram. Nah dari kesukaan aku itu karena aku sering terus-terusan kayak gitu, ternyata alhamdulillah foto aku itu disukain oleh banyak orang dan mungkin foto aku masuk ke explore itu kayak timeline-nya Instagram gitu. Nah dari situlah mungkin orang-orang mulai tahu aku gitu, mereka follow aku, terus juga mungkin mereka nge-like foto aku, dan dari situ trafiknya tuh kayak bertambah gitu. Jadi kayak gitu terus sampai akhirnya alhamdulillah aku ada di titik ini gitu. Jadi aku tuh karena udah tahu waktu itu ternyata fotoku ini dilihat orang, ternyata fotoku dihargai orang yang mungkin emang nggak semuanya gitu. Nah dari situ aku mulai kayak oke, aku bakal tekunin salah satu hobi aku ini, itu aku suka foto. Jadi sekalian aku fokus sama kontenku untuk di Instagram gitu. Nah dari karir kakak ini nih kan pasti banyak dong Kak jatuh bangunnya gitu kan. Proses pembelajaran apa aja sih Kak yang udah kakak lampaui? Kalau aku boleh tahu dan teman-teman yang lain juga. Banyak banget sebenarnya. Apalagi ini adalah hal yang baru gitu. Banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil. Pertama dalam untuk style ini, aku kan masuknya mungkin untuk kreator ke fashion, bidang fashion. Nah dalam kreator fashion ini banyak banget pro kontra mungkin dari outfit kita yang emang nggak bisa diterima oleh banyak orang. Cuman kan balik lagi sama tujuan awal aku tuh nge-share atau aku membagikan suatu hal yang emang aku suka gitu. I like what I like gitu. Jadi ini banyak banget pro kontra, kan misalkan mungkin kita bisa sebut haters. Nah haters ini biasanya mereka suka mencari kesalahan atau mungkin komentarin apapun yang gak mereka suka dari diri kita. Nah, itu terjadi sama aku. Mungkin dari hal-hal kecil lah, mungkin dari outfitku. Mungkin ada beberapa dari mereka yang gak suka outfitku, terus mereka keluarlah dengan kata-kata yang kurang baik gitu. Dan aku rasa itu bukan hal yang harusnya diucapkan, karena lagi pula kita gak sama kenal, dan aku cuma pakai yang emang sesuai dengan selera aku, dan aku gak menyakiti hati mereka gitu. Waktu itu emang agak sempat jatuh gitu, mungkin karena kaget juga kayak ternyata kayak gini ya gitu, karena kaget omongan orang-orang di luar sana yang gak kita kenal ternyata lebih sakit gitu, lebih tajam daripada teman-teman yang kita kenal, dari orang yang pernah kita kenal. Nah tapi dari pelajaran itulah, dari hal kayak gitu akhirnya belajar kayak harus tetap berdiri di sini. Jadi gimana caranya kita harus kuat gitu loh. Ini udah satu paket hal-hal kayak gini pasti selalu ada gitu. Di mana-mana orang kalau mau jadi suatu hal gitu nggak mungkin kan kita langsung instan, pasti ada lah masalahnya. Nah, jadilah makanya kayak haters ini atau omongan-omongan buruk soal diri kita itu yang jadinya ngebangun aku gitu. Ngebangun kayak I have to do more gitu. Kita harus bisa lebih dari ini, dan kita
kita harus bisa buktiin kalau apa yang kita lakuin itu nggak salah gitu, dan kita juga nggak menyinggung mereka, dan misalnya kita masih gimana. Masih banyak ya Kak struggle-nya itu buat jadi yang sekarang ini. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana cara Kakak dalam strategi mengembangkan karir yang Kakak miliki? Kayak yang tadi Kakak bilang influence kan, gimana pasti Kakak tuh mencocokkan antara fashion satu dengan yang lain, terus banyak yang nggak suka juga kan, itu tuh gimana sih Kak biar terus berkembang gitu kan? Oke, sebenarnya mungkin dari sini juga aku dari si Instagram ini akhirnya terima mungkin endorse dari workshop lain gitu, jadi aku minta barang dan aku mengiklanin. Nah, sebenarnya dari endorse ini pasti ada beberapa produk dong, mungkin bukan selera aku, yang itu bukan style aku. Nah, dari situ aku harus belajar. Di situ aku juga mikir kayak gimana caranya, misalkan si produk ini harus bisa masuk sama target pasar aku sesuai dengan self branding aku sendiri. Dan di situ juga aku mikir kayak akhirnya aku belajar cari sering-sering lihat referensi gitu, outfit, contoh-contoh outfit, contoh-contoh mix and match. Nah, gitu aku coba buat seimbangin dari produk-produk itu dengan target market aku dan juga self branding aku. Dan kalau masalah untuk haters itu, mereka kalau misalkan kita ladenin, mereka akan semakin menjadi, dan sebaliknya kalau misalkan kita nggak ngeladenin mereka akan capek sendiri dan mereka akan mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti mereka gitu. Ya. Nah, balik lagi nih Kak, kayak tadi kan Kakak bilang banyak banget tuh hatersnya. Pasti banyak ya yang nggak suka juga sama apa yang udah kita lakuin. Mau sebaik apapun kita, mau kita udah nampilin yang terbaik, mau sisi baik kita pun ditampilin kayak gimana pun, pasti namanya haters tetap aja, kecil apapun tuh pasti bakal dicari celahnya gitu kan. Nah, seberapa sering Kakak tuh menghadapi konfliknya, terus gimana sih strateginya itu buat ngadepin ya semacam-macam itulah. Mungkin ini dari waktu itu emang dari sedikit-sedikit dulu, biasa haters tuh mungkin kayak muncul 1, 2, sampai akhirnya waktu itu aku ketemu yang aku nggak tahu kenapa itu konten aku bisa masuk ke explore, tapi ternyata dapat impression yang buruk dari netizen aku juga nggak ngerti kenapa dapat impression yang buruk, sampai isi komenan aku waktu itu benar-benar hate speech semua. Di situ aku sempat shock, kaget, sampai aku salah satu cara aku waktu itu aku cerita ke bunda aku coba buat nenangin aku. Di situ aku sempet down karena aku kaget juga. Aku coba cerita sama bunda aku, terus akhirnya beliau lah yang bantu kayak udah nggak apa-apa gitu. Nah, dari situ aku kayak oke, perlahan emang agak kayak kaget awalnya, cuman ya udah, karena aku mikir itu udah jadi tantangan aku sendiri. Jadi ya udah, sambil berjalannya waktu aku coba kayak harus baik-baik aja gitu, harus terima, harus belajar menerima itu semua. Terus itu karena si haters ini tuh nggak bakal terus menghilang gitu, mereka akan terus ada. Makanya makin kesini aku belajar untuk bodo amat gitu, belajar untuk nggak peduli sama omongan mereka. Selagi apa yang kita lakuin itu kita seneng gitu, kita bahagia. Nah kan hidup kita itu yang bisa ngertiin hidup kita, yang bisa nilai kita, jadi kita sendiri, bukan mereka gitu. Mereka adalah orang yang mungkin iri sama kita karena mungkin kan mereka cuma melihat apa yang dari jeleknya dari kita. Mereka nggak pernah melihat hal-hal yang baik gitu. Mereka selalu cari titik jelek dari diri. Makanya itu hal-hal yang buang-buang waktu. Jadi lebih baik kita fokus on our goals gitu. Kita fokus sama cita-cita kita fokus sama konten kita, apa yang mau kita share ke orang, selagi yang kita share ini adalah positif gitu. Jadi untuk haters itu belakangan aja, biarin aja gitu. Oke. Oh ya, karena kakak kan juga udah menjadi influence nih, terus kakak pasti pengen banget kan kayak aku nih harus bisa bermanfaat sama orang lain pun pengen kayak gitu kan Kak. Nah, dari Kak Rifa, bermanfaat bagi orang lain itu seperti apa sih Kak, kalau boleh tahu? Banyak, bermanfaat bagi orang lain itu banyak cara maksudnya. Mungkin ada yang dari cara kita mengasih tahu informasi atau kita sharing ilmu. Nah, kalau aku sendiri, aku suka banget sharing ilmu seputar bidang fashion, kayak misalkan mix and match. Terus aku suka kasih tahu gimana sih cara perpadu-padanin untuk ukuran badan yang kayak gini, yang kayak A atau B. Nah, aku juga suka bantu untuk sharing ilmu cara mencocokkan warna gitu. Bisa kan orang-orang masih suka bingung kalau misalkan contoh warna merah cocoknya sama warna apa ya. Nah, itu aku juga suka sharing dari apa yang pernah aku belajarin di sekolah atau di manapun itu. Nah,
aku biasanya suka cari-cari hal yang emang masih ada di jalur creative fashion, dan selagi aku bisa cari hal-hal yang menurut aku tahu ilmunya dan aku seneng dan bermanfaat buat orang lain, bagi aku tuh udah cukup banget. Jadi sharing hal yang kebaikan itu banyak banget caranya dan semua punya masing-masing. Oh iya, ini udah masuk pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak, apa aja yang udah Kakak lakuin untuk menolong orang lain dari karir Kakak sebagai influence ini? Terus juga Kakak kan sebagai inspirasi remaja-remaja juga. Apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Alhamdulillah, ini dari hal yang aku tahu gitu. Ini dari beberapa netizen aku yang juga dengerin aku, kayak mungkin aku kan di bidang fashion ini aku berhijab. Nah, dari sinilah kayak orang-orang mungkin kayak, oh berhijab tuh nggak seperti yang kita bayangin ya, maksudnya berhijab tuh nggak kaku gitu loh, kayak bajunya harus kayak gini, enggak gitu, kita tetap bisa tampil stylish, kita tetap tampil fashionable dengan berhijab. Nah, beberapa netizen aku sampai kayak, aku jadi pengen berhijab gara-gara Khalifa, mungkin berhijab tapi tetap unik gitu, tapi masih bisa styling bajunya sendiri. Nah itu alhamdulillah banget bagi aku, dan untuk share-share ilmu kayak mix and match kayak gitu, itu alhamdulillah ternyata berguna juga bagi mereka, karena mereka sendiri yang suka kasih tahu aku kayak, makasih sekarang aku jadi paham gimana caranya mix and match atau perpadanin baju yang benar, terus juga warna-warna yang cocok. Itu benar-benar bagi aku juga ikut senang kalau bisa ngebantu teman-teman. Mungkin ini adalah orang-orang yang gak aku kenal yang aku bantu, cuman aku senang banget kalau misalkan bisa berbagi kebaikan, apalagi hal-hal yang alhamdulillah itu bermanfaat juga buat mereka. Apalagi kalau untuk berhijab, aku emang belum sempurna dalam berhijab, cuman kalau ada yang bisa berhijab cuma gara-gara kalian fashion aku, itu benar-benar alhamdulillah banget, karena nyuruh orang untuk berhijab itu susah ya. Jadi semoga mereka juga istiqomah dan aku juga istiqomah. Semoga apa yang aku sampaikan ini juga bisa bermanfaat buat teman, buat orang banyak, sampai dari usia yang lebih kecil sampai dewasa. Amin. Wah, alhamdulillah akhirnya. Jawabannya sangat menginspirasi ya Kak buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena Kak Rifa sudah meluangkan waktunya dan sudah mau menjadi narasumber saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tasya.